وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Taisir Ahkam Tajwid karya Syekh Dr. Yahya Ibn Abdul Razak Al-Ghasani hafizahullah. Kita masih dalam rincian mad lazim. Bahwasanya mad lazim terbagi dua. Mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Yang mana setiap dari dua jenis ini terbagi menjadi dua lagi, mukhaffaf dan mutsaqqal. Kita sudah baca kemarin mad lazim kalimi mutsaqqal. Baik. Apa dhabitnya? Mad lazim kalimi mutsaqqal. Tidak ada huruf mad setelahnya sukun. Dan sukunnya mudgham. Diidghamkan ke huruf setelahnya berbentuk tasydid. Ya. Kalau bahasa ringkasnya ada huruf mad setelahnya tasydid dalam satu kata. Ya, paham ini? Baik. Adapun mad lazim kalimi mukhaffaf itu hanya pada kata al-an. Ada huruf mad a panjang setelahnya sukun. Al. Bisa? Ini dalam satu kata. Oleh karena itu diingatkan di sini oleh Syekh Bilal, tambahkan di definisi situ, huwa ayatiya ba'da harfil maddi harfun sakinun ghairu mudghamin. Karena ini definisi umum untuk mad lazim semua. Ya. Paham ini? Ada mad setelahnya sukun, ini untuk semua mad lazim. Nah, kita butuh definisi yang mengeluarkan apa yang tidak masuk dan memasukkan apa yang harus masuk. Oleh karena itu tambahkan ghairu mudghamin. Ini mengeluarkan apa? Yang mudgham tadi. Mukhaff apa mutsaqqal. Bisa pahamin ya? Saya Bilal gambar di sini. Ini sama dengan apa yang disebutkan. Jadi ini. Jadi a panjang ya. Ini panjang. Setelahnya sukun. Al dalam satu kata. Inilah kalimi. Satu kalimah ya. Ada huruf mad ya. Setelahnya sukun ya. Ramadan. Satu kata. Ini mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalau mutsaqqal ada huruf mad setelahnya sukun. Ya. Sukun ini diidgham ke huruf setelahnya sehingga menjadi tasydid. Bisa paham ini? Ringkasnya ada huruf mad setelahnya tasydid. Satu kata pasti mad lazim mutsaqqal kalimi. Kalau ini banyak tempatnya. Adapun mad lazim mukhaffaf kalimi atau kalimi mukhaffaf ini sama saja. Baik. Kalau di tamhid kilmi. Ya. Dari penulis pengarang langsung itu disebutkan kilmi. Kalau di sini kalimi. Paham? Mad lazim kilmi mutsaqqal. Ini yang saya hafal dulu. Ini mad lazim kalimi. Adapun mad lazim kalimi mukhaffaf hanya pada kata al-ana ini. Di surah Yunus pada 2 tempat, 51 dan 91. Bisa dipahami? Baik. Ini untuk apa? Mad lazim kalimi apa? Mukhaffaf. Baik. Kemudian kata penulis, kita kembali ke buku. Yang ketiga adalah mad lazim mutsaqqal harfi. Dia mad, ada huruf mad setelahnya apa? Mad lazim wajib dibaca 6. Mutsaqqal ini dia diidghamkan setelahnya harfi. Ini berkenaan dengan huruf-huruf yang menjadi pembuka surah-surah dalam Al-Qur'an. Mari kita baca kata beliau, Bismillah, as-salisu
al-maddul lazimu al-muthaqqalu al-harfiyyu. Mad lazim muthaqqal harfi. Huwa ayyujada harfun min fawatihi ba'dis suwari. Yaitu adanya huruf dari fawatihi ba'dis suwar. Pembuka-pembuka sebagian surah dalam Al-Quran. Inilah yang disebut apa? Al-huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpisah-pisah yang membuka awal-awal surah, sebagian surah dalam Al-Quran. Sini ada 3 ketentuan yang harus terpenuhi untuk mad lazim muthaqqal harfi. Yang pertama, hija'uhu salasatu ahrufin. Huruf tersebut dieja dengan 3 huruf. Maksudnya kita sebut huruf tersebut, ya. Paham ini? Kita sebut huruf tersebut dengan 3 huruf. Seperti contoh sini, lam. Lam. Itu kita sebut lam dengan 3 huruf. Seperti ini. Lam. Ya enggak? Kita sebut lam, bukan lam. Bukan. Lam. Bisa. Lam, alif, dan mim. Sudah? Jadi hija'uhu salasatu ahruf. Ejaannya 3 huruf. Syarat yang kedua, awsatuha harfu maddin. Tengahnya huruf mad. Di tengahnya huruf mad. Coba cermati ini, yang ditulis Syekh. Lam, ejaannya lam, alif, dan mim. Bisa? Ini, lam. 3 huruf ini atau berapa? 3. Lam, alif, dan mim. Ini syarat yang pertama terpenuhi. Yang kedua, tengahnya huruf mad. Mana tengahnya? Ini. Ya, lam. Tengahnya huruf mad. Sudah? Aman? Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, wasalisu mudghamun fil harfil ladzi ba'dahu. Syarat yang ketiga, huruf setelahnya itu yang ketiga, huruf ketiganya diidghamkan kepada huruf setelahnya. Itu ini. Mim sukun ini diidgham dengan huruf setelahnya. Ini nampak pada contoh alif lam mim yang di atas ini. Lam dan mim. Sekarang saya tanya, ketika kita membaca alif lam mim, lam kita lihat lam ejaannya 3 huruf. Yang di tengahnya sukun. Kemudian mim sukun ini, coba lihat saya tulis, mim sukun ini diidghamkan ke huruf mim setelahnya. Oleh karena itu seakan-akan dia ditasydid. Ditasydid sini. Alif lam mim. Itu idghamnya di situ. Lam itu namanya idgham. Bisa paham ini? Ini 3 syarat mad lazim muthaqqal harfi. Yang pertama hurufnya dieja 3 huruf. Yang kedua tengahnya huruf mad. Yang ketiga huruf yang ketiganya diidgham ke huruf setelahnya. Maksudnya ke ejaan huruf setelahnya. Karena di sini ejaan mim, lam, mim. Ya, sini sukun. Alif lam mim. Ketemu? Sini. Mim. Mim sukun ketemu mim diidgham. Alif lam. Ya, bisa? Paham ini? Nah, di sinilah terjadi apa? Mad lazim muthaqqal harfi. Ada contoh yang lain beliau sebutkan di catatan waktu kita belajar kemarin. Yang juga bagus kita sebutkan sekarang. Coba baca ini. Semua. Baik.
Sebelumnya untuk pembahasan mad lazim ini sebenarnya ada perkara yang antum harus pahami. Bahwasanya huruf-huruf yang membuka surah itu tidak semua dibaca 6. Ada 5 huruf yang dibaca 2 harokat. Digabung dengan apa? Hayyun, tahur. Ha, ya, to, ha, ro. Hayyun, tahur. 5 huruf ini hanya dibaca 2 harokat. Coba antum baca surah Toha. Toha. 2 harokat. Yasin. Yasin. Ro. Alif lam ra. 2 harokat. 5 huruf ini. Hayyun, tahur. Ha, ya, to, ha, ro. Di sini tosin, to-nya 2 harokat. Bisa? Coba baca sama-sama. Tosim mim. Sekarang beliau aplikasikan rumus ini. 3 kaidah ini, 3 syarat ini. Yang pertama, kita lihat huruf to. To ejaannya sini to sim mim, berapa huruf ejaannya? Hanya 2. To sim. Ya, mad tabi'i. Berarti ini tidak masuk dalam pembahasan apa? Mad lazim harfi musaqqal. Bisa? Paham ini? Baik. Asalnya memang 3 huruf, ada hamzahnya, tapi di sini tidak dibaca hamzahnya. Sekarang sin. Berapa huruf ejaannya? Sin. Berapa huruf? 3. Sin, ya, dan nun. Nun ini sukun. Sin. Ketemu mim. Qasim mim. Ketemu nun sukun, ketemu mim kasrah. Nun sukun ketemu mim, apa hukumnya namanya? Ayo kembali ke hukum nun sukun dan tanwin. Siapa yang ingat? Idgham nakis bigunnah. Ini idgham. Sinnya 3 huruf, tengahnya huruf. Ya, ini huruf apa? Huruf mat. Ya sukun, sebelumnya kasrah. Terpenuhi 2 syarat, 3 syarat. Syarat ketiga, nun sukun ini huruf ketiganya diidghamkan ke awal ejaan huruf setelahnya. Ya, nun sukun ketemu mim apa tadi? Idgham nakis bigunnah. Terpenuhi 3 syarat. Maka di sini dibaca tosim mim, ini dibaca 6. Disinilah mad lazim apa? Musaqqal harfi. Tosim mim. Semua? Bisa ya? Mudah? Baik. Ini mad lazim musaqqal harfi. Baik, kita kembali ke buku. Baik. Ya bisa dipahamin ya? Nahwu contoh sini, contohnya apa? Al-lam. Jadi mimnya tidak masuk, yang dimaksud hanya lam. Karena lam ini memenuhi 3 syarat. Ejaannya 3 huruf, lam. Yang kedua huruf tengahnya huruf mat, ya. Tengahnya huruf mat. Yang ketiga, huruf ketiganya diidgham ke ejaan huruf setelahnya. Coba baca alif lam mim. Coba semua. Ya, jangan buru-buru. Ini ada idgham mim sukun ketemu mim. Idgham mimi. Gunnah situ. Ayo ulang alif. Bisa dipahami? Baik. Kemudian huruf sin pada to sin mim. Coba baca.
Bisa? Jadi yang mad lazim musaqqal harfi cuma dua di sini, lam dan sin. Lam pada alif lam mim, sin pada tosim mim. Sekarang yang terakhir mad lazim mukhaffaf harfi. Jadi kata beliau, ar-rabi'u al-maddul lazimul mukhaffaful harfiyyu. Huwa ayyujada harfun fi fawatihi ba'dhi suwari hija'uhu ala thalathati ahrufin awsatuha harfu maddin. Ini dua syarat ini sama dengan yang di atas. Syarat pertama adalah syarat yang kedua. Ejaannya 3 huruf. Yang kedua, huruf tengahnya huruf mad. Walakinnal harfa salisa sakin. Akan tetapi huruf ketiganya sukun tanpa diidgham. Karena kalau kita berhenti di sini, berarti sukun juga yang di atas tadi. Cuman tadi di atas sukun tapi mudgham. Ya, ada kemiripan dengan yang mad lazim kalimi. Cuman ini huruf. Saya ulangi, untuk yang mukhaffaf dia sama dengan musaqqal. Ejaannya 3 huruf. Yang kedua tengahnya huruf mad. Yang ketiga, huruf ketiganya sukun tanpa idgham setelahnya. Bisa paham ini? Bisa paham? Nah, contoh tadi alif lam mim. Sekarang saya tanya. Alif lam mim. Ada berapa mad lazim di sini? Alif lam mim. Ada berapa mad lazim? Ayo semua jawab. Hah? Dua. Yang pertama mad lazim musaqqal harfi. Yang mana itu? Huruf lamnya. Yang kedua mad lazim mukhaffaf harfi. Mana? Mimnya. Pusing-pusing. Ustaz kok mim juga? Mim. Ejaannya berapa huruf? 3. Tengahnya huruf mad. Jangan bilang sukun. Tengahnya huruf mad. Setelahnya sukun tanpa idgham. Terpenuhi? Terpenuhi. Tosim mim. Berapa mad sini? 3 dengan to. Ya, mad tabi. Apa ini? Tosim. 2 harokat kan? Mad apa ini? Mad lazim? Sinnya mad lazim? Semua menjawab. Musaqqal harfi. Kenapa? Sin ejaannya 3 huruf. Tengahnya huruf mad. Ya sukun sebelumnya kasrah. Setelahnya sukun dan diidgham ke huruf pertama ejaan huruf setelahnya. Sim mim. Ya, nun sukun ketemu mim. Idgham nakis bigunnah. Sudah. Mimnya mim. Mad apa ini? Lazim mukhaffaf harfi. Kenapa? Ejaannya 3 huruf. Tengahnya huruf mad. Ya sukun sebelumnya huruf ketiganya sukun tanpa idgham. Gimana? Masih pusing? Pusing minum kopi. Ya. Kopi 1 gelas. Contoh sini. Qaf dan shad. Coba baca. Ayo sama-sama. Qaf. Ayo. Ingat ya, 6 ya. Coba ulang semua. Ejaannya 3 huruf. Tengahnya huruf mad. Alif sebelumnya fathah. Setelahnya huruf ketiganya sukun tanpa idgham. Shad. Semua. Ejaannya 3 huruf. Tengahnya huruf alif sebelumnya fathah. Kemudian huruf ketiganya sukun tanpa idgham. Terpenuhi? Ayo gimana? Paham? Inilah 4 rincian mad lazim. Ini mad lazim seluruhnya ya. Jadi mad lazim sebelum kita pindah, mad lazim ada berapa? 2.
Lazim kalimi dan lazim harfi. Dan setiap dari dua jenis ini, kalimi dan harfi terbagi dua. Ada kalimi musaqqal, kalimi mukhaffaf, harfi musaqqal, harfi mukhaffaf. Ya, kalau saya terbiasa dengan apa yang ditamhid ya. Mat lazim kalimi. Dulu saya baca kilmi ya, ini apa diharokati kalimi. Ya, mat lazim kalimi musaqqal dan mukhaffaf. Mat lazim harfi musaqqal dan mukhaffaf. Bisa dipahami? Untuk mat lazim kalimi musaqqal yaitu adanya huruf mat setelahnya sukun dan sukun itu diidgham ke huruf setelahnya dalam satu kata. Ibarat ringkasnya ada sukun setelah ada mat, huruf mat setelahnya tasydid. Satu kata. Ini mat lazim kalimi musaqqal. Kalau mat lazim kalimi mukhaffaf ada huruf mat setelahnya sukun, satu kata. Ya, satu kata. Beliau menyebutkan hanya dua. Kalau di tamhid itu ada yang lainnya, ada apa az-zakarain ya, ada di surah Al-An'am ada 2 tempat. Baik. Ini disebutkan hanya 2. Di tamhid ada lebih dari 2 sebutkan. Bisa pahami? Itu adanya hamzah istifham setelahnya alif lam. Sehingga ada mat setelahnya sukun, satu kata. Ini mat lazim harfi mukhaffaf. Adapun mat lazim tadi mat lazim kalimi afwan. Mat lazim kalimi mukhaffaf. Adapun mat lazim harfi itu syaratnya yang pertama ejaannya 3 huruf. Ejaan hurufnya 3 huruf. Yang kedua, tengahnya huruf mat. Yang membedakan nanti di syarat yang ketiganya. Kalau yang lazim harfi musaqqal, mat lazim harfi musaqqal itu nanti huruf ketiganya sukun tapi diidgham di awal huruf ejaan huruf setelahnya. Adapun yang mukhaffaf sukun tanpa idgham. Itu bedanya. Tipis lah, tipis. Sama-sama ejaannya 3, tengahnya huruf mat, setelahnya sukun. Nah, sukun ini 2. Ada sukun mudgham, ada yang tidak. Yang mudgham itulah musaqqal. Harfi musaqqal. Seperti tadi. Lam, mim sukun ketemu mim. Mim sukun ketemu mim, idgham mim. Ya. Idgham kan? Idgham berarti musaqqal. Ya. Bisa dipahami? Mimnya sendiri mim. Ya. Sukunnya tidak ada idgham berarti mukhaffaf. Dan semua yang satu huruf ya. Yang satu huruf ketika kita berhenti di situ qaf, shad, nun. Apa lagi? Hamim, yasin. Tapi ingat dengan catatan sukunnya berhenti di situ. Karena jangan sampai akhirnya sukun, setelahnya idgham. Maka dia bisa berubah jadi mat lazim apa? Mukhaffaf. Musaqqal. Tapi ini hanya terbatas untuk huruf-huruf itu sendiri. Ya, tidak disebutkan dia mat lazim musaqqal harfi. Asalnya dia mukhaffaf karena dia sukun berarti di situ. Kemudian setelah ini masuk pembahasan hukum-hukum ra. Ya. Ini Syekh Bilal tidak membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Yahya bin Abdul Razak Al-Ghawthani hafizahullah di buku ini. Tapi beliau langsung menyebutkan apa? Ringkasan. Ya, ini sangat berfaedah ya, apa yang beliau tulis itu saya sendiri ya sangat mudah. Ya, mudah dalam menghafalnya. Sama di sini, ini sebelum kita pindah, ini beliau sebutkan contoh alif lam ra. Alif lam ra. Lam di sini mat apa namanya? Lamnya mat apa namanya? Mat lazim harfi mukhaffaf. Kenapa? 3 huruf ejaannya, setengahnya huruf mat, setelahnya sukun. Mim sukun ketemu ra. Idgham atau tidak? Izhar syafawi. Tidak ada idgham. Ya.
Mim sukun ketemu ra, idhar. Syafawi. Bukan idgham. Bisa. Kecuali mim sukun ketemu mim, ya, baru. Paham ini? Ya tadi si mim nun sukun ketemu mim, nah, baru. Bisa dipahami? Jadi mukhaffaf, lazim mukhaffaf. Lazim harfi mukhaffaf. Baik. Mana paham sampai sini? Lanjut atau dipending besok? Hafal dulu mat lazimnya. Kasih mungkin. Karena ini banyak, ini hukum ra itu 3. Ada yang baca tebal, baca tipis, ada yang bisa tipis, bisa tebal. Iya. Yang tebal 7 atau 8. 7, 8. Yang tipis 4. Ya, masih ingat. Berarti yang bisa tipis, bisa tebal ada 3. Ada 3 kata disebutkan. Tep. Masih sama ya catatannya. Gimana? Lanjut atau berhenti? Besok. Hukum roknya besok. Tep. Jadi kalian hafal mat lazim ya. Hafal mat lazim dengan 4 jenisnya, rinciannya. Jadi mat lazim kalimi, musaqqal mukhaffaf, mat lazim harfi, musaqqal mukhaffaf. Bisa dipahami? Dan antum bisa lihat di tamhid. Ya, di tamhid contoh yang lebih banyak. Contoh-contoh yang lebih banyak. Ya, ada keterangannya itu, mat lazim kalimi, mat lazim harfi. Ya, musaqqal mukhaffaf. Ya, bisa dipahami? Baik. Cukup. Nanti insyaallah besok kita masuk pembahasan hukum-hukum ra. Ini sisa beberapa pembahasan lagi. Ini hukum ra, kemudian waqaf dan ibtida dan saktah. Ya, ini 3 pokok materi lagi insyaallah. Baru kita selesai dari kitab Taisir Ahkam Tajwid. Jadi ini hukum ra, kemudian waqaf dan ibtida, kemudian saktah. Kemudian saktah. Baik, sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.